Ya, Halo Lum, hmm, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Ngantuk banget dah kamu ya. Baru pulang. Hmm. Lah, kalau ngantuk gimana nih kelas? Jangan ditinggal tidur lagi dong. Udah cuci muka? Udah, Oke, udah mandi kan? udah. Nah, biasanya seger sih. Tapi seger biasanya habis itu ngantuk juga. Oke. Itu gimana kabarnya minggu ini? Ujiannya selesai? Atau udah ujian? Halo? Ujian kamu udah selesai? Atau udah ujian belum sih? Yang lain ujian juga lah. Selesai. Barusan selesai. Gak tahu nih nilai jelek atau enggak nih. Nah, nilai mah santai. Kalau udah dikerjain, gak usah dipikirin. Siapkan Gak usah dipikirin. Tapi naik kelasnya gimana? paling nanti remet dulu. Nah, habis remet tuh harus dipikirin. Ada Kalau nggak remet ada kan? remet, kalau nggak Ya, ada remet, ya nggak tahu. Tapi tanya aja sama kakak kelas. Ada remet gak sih gitu? Biasanya sih hmm, ada ya. Karena guru juga kasihan juga sama murid kalau nggak naik. Tapi ya kalau udah dijalani berdoa aja sih. Nggak ada yang lain yang bisa. Bagus hasilnya. Oke, hari ini kita belajar Python lagi. Materinya nggak banyak, tapi soalnya banyak banget. Kelihatan nggak? Hari ini kita workshop untuk memecahkan masalah. Sebenarnya aneh juga sih judulnya ini. Tapi sebenarnya kita ada ngapain, yaitu kita mau mengulang lagi struktur yang kemarin, yang ada list atau kamus, kemudian set, tuple, sama dictionary atau kamus. Iya kebalik tadi. Terus nanti ada beberapa soal yang dia harus dipecahkan dengan eh, struktur data tersebut. Jadi bisa dikombinasikan juga nanti di soalnya. Jadi nggak hanya satu doang. Karena kemarin kan kita pakai list doang, pakai dictionary doang atau set doang. Nah ini nanti dicampur. Dan sebelumnya kita juga ada belajar eh, struktur data besarang yaitu campur-campuran. Nah ini diulang lagi. Sebenarnya hari ini lebih banyak untuk materi mengulang materi yang kemarin. Sama nanti paling di Algonovanya yang agak ribet sih. Soalnya agak kompleks. Dan banyak. Oke, tinjauan dulu. Jenis data apa yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Ada kemarin ada daftar, tabel, kamus, dan sub. Daftar atau list mesti bentuknya kayak gini nih. Kurungnya kayak gini, identiknya kurung kayak gini. Tabel identik kurungnya seperti ini. Dictionary pasti ada kunci, key, dan value. Jadi mesti satu data ada dua nilai, key dan value. Dan kurungnya seperti ini. Begitu juga dengan set, hampir sama bentuk kurungnya kayak kamus, tapi cuma terdiri dari satu, setiap data terdiri dari satu doang. Nah, kemarin kita juga mengenal apa immutable dan mutable. Immutable itu tidak dapat diubah secara terprogram dan mutable itu bisa diubah. Contoh yang bisa diubah itu daftar, kamu sama set. Itu bisa dirubah, bisa kita hapus, bisa kita tambahin, bisa kita ganti dan sebagainya. Tapi yang immutable, contohnya tuple string ini, bilangan bulat, pecahan, dan sebagainya, ini nggak bisa dirubah. Biasanya kalau kita rubah, dia mengganti, baru bisa. Jadi yang immutable itu nggak merubah, tapi kita menghapus, kemudian membuat baru lagi. Tapi yang daftar dan kamus ini bisa kita rubah. Jadi kita nggak menghapus, tapi cuma beberapa partnya doang. Atau seluruh partnya, tapi sebenarnya dia nggak ngerubah. Jadi di sistem Python-nya masih menyimpan binary variabel kalau yang mutable. Kemudian apa itu daftar dan cara membuatnya kemarin, nah ini diulang lagi. Daftar bentuknya identik banget kurungnya seperti ini, dipisahkan dengan koma, dalamnya bisa string, bisa integer, bisa float, dan di list itu ada indeks
dimulai dari angka 0 hingga sampai akhir. Kemudian untuk slashing list, ya slashing setiap list ini bisa dengan kurung juga nama variabel yang nyimpen list, kemudian kurung, kemudian dikasih indeks yang nomor berapa, nomor 0, 1, atau 2. Kalau nomor 0 berarti yang 180. Kemudian di list juga bisa append. Nama append ini adalah kita bisa nambahin kotak list yang ini. Setelah ini bisa dihapus, ditambah. Jadi nama variabelnya student, append atau ditambah dengan dalamnya adalah uang. Jadi nanti uang bisa masuk sini. Dan bisa dihapus juga pakai remove. Dan bisa untuk boolean juga. Apakah Taylor in student? Nah, nanti biasanya kalau ya atau enggak bisa. Nanti keluarnya true and false. Kemudian bisa disort atau diurutin secara abjad. Jadi nanti kalau ini belum abjad, belum urut, nanti kita sort gitu, dia langsung urut. Memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ada append untuk menambah, remove untuk menghapus, kemudian ada sort untuk mengurutkan sesuai abjad. Dan sort ini kayaknya juga bisa mengurutkan sesuai angka sih. Tapi belum tentu ya, tapi kita lihat nanti bisa nggak. Ada apa yang digunakan untuk mengkonversi string menjadi daftar. Nah, kita ada namanya map, split, contoh. Ada namanya split. Jadi ini contoh, ini ya, programnya ya. Kamu lihat Google Colab-nya nggak? Nah, di sini ada mark split. Jadi kita diminta masukin string yang dipisah dengan spasi. Contoh dipisah spasi, kita masukin 2, 3, spasi 4, spasi 5, spasi 6. Nah, keluarnya angka 1. Tapi kalau kita minta misalnya split ini ya, kan dot split. Itu sebenarnya dia ngerubah angka yang ini yang kita masukin jadi list. Jadi ngubah otomatis list, asalkan dalam masukannya stringnya itu kan awalnya ini string dan ada spasinya. Nah, spasinya ini nanti asalkan ada spasinya, dia nanti bisa menjadikan string ini menjadi list. Nah, yang program bawahnya ini tinggal ngikutin aja nanti. Kemudian kalau dari list sudah, kemudian ada tuple. Tuple sebenarnya nggak dibahas banyak di sini. Ini membuat tuple kosong, tulis tuple tanda kurung ini, kemudian bentuk tuple itu ya hampir sama kayak list tapi beda kurungnya doang. Dan kemudian habis itu tuple nggak dibahas banyak karena tuple sama set itu jarang digunain. Lebih banyak yang digunain itu kamus sama dictionary. Jadi nanti kalau kamu belajar web development di semester berapa aku nggak tahu, itu nanti buat API, API-nya pasti kalau nggak pakai list pakai dictionary. Dan itu disebutnya JSON. Nanti pakai JavaScript biasanya. Nah, JSON nggak jauh-jauh beda dengan list dan dictionary. Kemudian kita bahas kamus. Kalau mau buat kamus kosong, tulis dik terus kurungnya. Kemudian kamus selalu terdiri dari 2 nilai, tadi aku udah ngomong, yaitu key and value, dan dipisah, dan value dipisah dengan titik 2. Kemudian untuk data selanjutnya dipisah dengan koma, dan seterusnya. Dan kurungnya yang kurung kurawal, yang kurung ini. Kemudian tindakan apa yang dapat dari kamus? Di kamus sendiri kita bisa learn, yaitu menghitung panjang kamus. Kamus. Iya, kamus dictionary. Jadi kita bisa menghitung ini nih. Kombinasi antara key and value. Jadi ini 1.
kemudian ini 2. Jadi ada 2. Dengan cara tulis len ini dong. Len, kemudian nama variabel dictionary atau kamusnya. Kemudian untuk dapetin elemen dari kunci, kita nulis aja nama key-nya apa, nanti keluar biasanya. Nah, so, contoh key-nya adalah Smith, nanti value-nya keluar apa. Gitu. Kemudian untuk menekan seperti ini, nama variabel, kemudian kurung nama key-nya sama dengan value-nya. Dan terakhir untuk menghapus, tinggal del, nama variabel untuk menyimpan dictionary, dan key yang mana yang mau dihapus. Ada yang tanya dulu untuk sampai kamu sini? Oke, kalau tidak, set juga nggak dibahas banyak. Set seperti ini, kita lewatin aja. Jadi kalau udah tahu bentuknya, sebenarnya set, nulis set kosong, set. Kemudian kurungnya kayak dictionary, tapi isinya tunggal kayak list. Dan operasinya bisa union kemarin, intersection sama different. Nah, kalau union ini nyari kombinasi antara A dan B. Jadi kayak kamu kalau lingkaran-lingkaran itu yang beririsan, nah ini union. Kemudian kalau intersection mengembalikan set yang merupakan perpotongan, yang perpotongan yang lain nih. Kemudian yang difference yaitu perbedaan antara A dan B. Jadi kalau misalnya di A sama B itu ada kesamaan, cari yang perbedaannya doang. Kemudian terakhir adalah struktur datar bersarang. Sebenarnya struktur datar bersarang itu kombinasinya bisa apapun, tapi di sini lazimnya adalah daftar dan kamus doang. Jadi kalau daftar dan kamus bisa dikombinasiin tergantung database yang mau dibuat. Jadi kadang kita pertama kalau membuat database itu tentuin dulu database-nya mau digunakan untuk apa dan bagaimana cara memanggilnya. Nah, kalau udah dua itu, minimal dua itu, biasanya kita udah bisa buat nih struktur sarangnya. Mau list dalamnya dictionary atau dictionary dalamnya list. Atau list terus bisa, atau dictionary terus bisa, atau kamus terus juga bisa. Tapi kalau dictionary untuk data bersarang, kuncinya itu berupa angka dan string. Kalau nilai boleh apa? Angka, string, daftar, kampus, dan sebagainya. Nah, struktur data apa yang disarankan bagaimana jika ada batasan? Struktur lain dapat bersarang di dalam struktur data, tidak ada batasan. Jadi batasannya bersarangnya bisa panjang banget, tergantung penggunaan database-nya. Kemudian batasan penting untuk kamus. Daftar tidak bisa menjadi kamus, tetapi bisa menjadi nilai. Nah, list nggak boleh jadi kamus. Jadi list nggak boleh jadi kunci. Kuncinya harus tunggal biasanya. Kalau nggak angka, string. Oke, udah selesai. Nah, materinya dikit banget, cuma ngulang yang kemarin. Untuk mempersingkat waktu, kita mungkin mulai saja langsung ke Algonovanya yang nomor 16. Kita praktek langsung. Ada yang tanya dulu dari materi tadi? Enggak, oke. Berarti kita langsung praktek aja nanti biar lebih banyak banget. Jadi mungkin kita nggak akan mengerjakan semua. Udah share screen, kita ngerjain algoritma. Oke, Ada kendala kah? enggak. Sabar Pak, sabar Pak.
Nah, hmm. Nah, hmm. Mana ya? Algunova nih, kanan TikTok. Ini, Andrea, 2000. Kok salah? Bah, nah, Lah, salah. nah aku cek dulu. Yang Ganti. nggak ada yang ganti. Apa selesai ya? Selesai. Matematika udah selesai ya? Waria 123. Waria hanya 213. Enggak, PW, PW. Area A kan? Ya, hanya 2. Benar Ya itu. udah. Satu Dua udah tiga. kosong lima 2058 Hah? 2058. Oh, Sandinya yang itu benar, loginya benar. Waria 123. lah kembali ya? Matematika. Ya. Nah, kelihatan langsung bisa. Matematika udah selesai, ya? Gak tahu dah. Katanya Kak Kayus udah selesai gitu. Ini apa? Disuruh ngurutin. Jadi eh, di bawahnya ada kotak kan. Coba scroll. Nah, yang mana set, mana list, mana itu. Kalau bisa, kok satu-satu doang ya? Oh, bisa Lah, 4. apa ini? Pencet tadi kan. Ya elah. Hmm. Dah, bawa banget. Udah, kan? Ini taruh aja di bawahnya. Nah, ini kenapa ini? Beh, aneh banget dah. Ya, bentar, Oh, aku juga mau ngerjain dah. sampel list. Ini bedanya apa? Sama-samanya kan? Hmm. Yang mana? Ini Yang list masukin list, yang tapel masukin tapel. Ini list.
Kemudian list juga ini list. Ini ya, tuple itu apa? Hmm? Wah, ini mas ini. Tapel mah tapel, list ke list. Lah, kenapa dah? Dia kok langsung Yaudah, coba kakak yang masak ngerjain dah. aku ngerjain juga. Daftar itu list kan? Daftar daftar itu list benar. Hmm. Kamus. Set. Banyak itu apa? Banyak yang mana? Banyak itu yang enggak set itu. Biasa Indonesiain dah. Aneh banget. Harusnya jangan bahasa Indonesia. Pada akhirnya kita juga bahasa Inggris. Tuh, wah ngebug ini berarti. Ah, bentar deh, aku juga mau ke akunmu deh. Dah, Itu gimana? Ya masa kita nggak keles? nggak bisa skip sih. Coba pelan-pelan. Ini adalah struktur tuple, tuple. Coba tiga satu-satu dulu dah. Udah Yang harus satu-satu dari tadi tuh. enggak yang Oh, daftar yang daftar dipenuhin dulu. Ada tiga kan? Masukin tiga-tiganya gitu. ada tiga. Iya, maksudkan ini kombinasi ini kan tiga-tiga kan pasti hasilnya. Oh, harus tiga. Iya dong, full itu. Oke. Kalau Jelas, list tuple. itu harus Set. Sini kan. Sampel itu apa? di gitu kamus. Udah, gimana ya caranya? Aku kasih hasilnya deh. Kamu nyoba jangan satu persatu. Yang daftar diisi dulu penuh. Tulis. Saya ntar aku kirim WA deh jawabannya. Ini adalah untuk penyimpanan. Nih, Tuple ya. dia aku kirim di WA. Coba cek. Satu-satu dua aja. Yang daftar dipenuhin dulu sesuai di WA. Ya ampun dari tadi. Temunya bug terus tadi. Tadi ngebug Itu mah apa bukan. ya? Ini mah Ini bukan harus daftar. Nggak suruh harus. Ini bukan daftar ini. di Ini foto. di foto. Iya, bahkan itu pertama. Enggak. Lihat aja kurungnya. Tegak lurus gitu. Oh iya. Nah itu Bedanya apa set sih? ini. Beda lah itu set. Bebas kan tapi. Bebas, nggak harus urutannya sama. Ini kayak pas kamu ngisiin di kamus deh, dia bakal ngereload deh. Oh, ya udah. Terus tuh. Harus ada penjelasannya juga ya. Ini ya, nih. Semua dimasukin. Jangan sampai ketinggalan. Lah, satunya mana? Oh,
Bener kan? Berarti satu-satu dulu tuh. Beh. Nah, disalah ini nih. Oh, kebalik. Ini kebalik, ini kebalik. Tetap aja salah. Lah katanya nggak harus urut. Enggak harus. Dictionary ini bener, ini bener. Penyimpanan kunci ini bener. Oh, kebalik. Apa? Ada ya kebalik nih. Ini dong, pendek. Udah lanjut. Jangan keburukan dalam tarilan nih. Coba dijalanin dulu. Oh, ini ujian. Oh, fine. Skor yang dipilih. Kayak tadi nih. Masukin skor aja. Dipisah dengan spasi. Terus apa? Jadi dia ngerubah yang nomor 2 ini ngerubah pakai split ini ngerubah string masukannya jadi list. Kemudian udah dia ngeprint ini nih. Estimasi dari Marsnya di Ini nggak ada yang dirubah sebenarnya. Coba baca dulu perintahnya ngapain. kenapa Programnya bisa? Oh, sebentar. Programnya ditinggalkan oleh pengembang sebelumnya men-scout top clear di tanpa salah. Nunjukkan dan pelajari fungsinya kemudian lanjut ke tugas berikutnya. Udah, cuma disuruh nyoba doang. terus kenapa nggak pindah? Tadi Ini angkanya bebas. bebas tapi dipisah dengan spasi. Ada banyak gitu loh, 10, 12, 13, 17 dan sekitarnya. Oh, 11, Satu 12. juga boleh, 4 juga boleh. Sampai berapa? Bebas sampai lah, dikit aja boleh. Alah, Itu separator apa dah? Ngapain ada di splitnya ada tanda titik dua? Tadi udah nggak ada itu. nggak tahu ini pasti ya. Lihat. Nah, Oh itu dipisah. Di titik dua tadi dikasih spasi. Tadi kamu coret. Kamu ini. Di kurungnya ini, kamu kasih titik dua, spasi. digorong di mana-mana. Yang di dalam sini nih. Ini nih. Kasih titik. Titik dua, titik bagi. Ini. Terus apa? Tuh, dah, sama sih. Sorry, sorry. Halo, Lum. Ayo kita mulai lagi. Oi, oi, oi. Kamu nggak hilang kan? Bentar Pak, mau ke toilet dulu Pak. Eh, Maaf ya. Ya udah, lanjut aja lah. Cepet nanda. Udah. Ini gimana? Bentar. Titik dua, dikasih string tapi string kosong. Di dalam sini Oh, dikasih string tapi string kosong.
Yaitu Lah, spasi. Kasih spasi. lah Ya. tadi. Tadi kan nggak ada spasinya. Ya. Terus, Oh, udah diklik ini. oh iya. Kirim. Di awal program, Max yang ini ya. Ya coba kamu milih dulu deh. Coba program. Ya itu benar juga yang B. Hmm. Yang C, jika Anda memasukkan nilai misalkan dengan spasi, tidak ada perubahan jumlah siswa. Salah sih ini. Yang C salah. Yang ini benar. Udah tiga itu doang sih. Coba baca dulu. Masukkan nama belakang siswa dalam satu tulis yang dipisahkan oleh spasi. Hmm. Oh, Smith, Johnson, sama Peck. Daftar kelas. Input. Apaan input? Input. Harusnya masukkan nama belakang siswa. Dan dikasih kurung. Udah kan? Udah kan? Bentar. Ini mau berapa tahun? 4. Oh, merpati ya benar. Belum, belum. Sama kayak gini loh. Di dalam ini loh. Kan, ini nih. Sampai sini nih. Ini dimasukin. Masukkan lah. Dikasih kurung Ah, ya. ah, Nih, kalau mau lihat langsung nih aku kirim juga deh. ah, masuk baris. Hmm. Dasar banget ya. Input apa input? Input. Ini salah nih. Input. Kalau mau lihat semuanya udah aku kirim ya. Kamu bisa lihat-lihat dan bisa ketik ulang. Pelajari dulu aja. Nah, terus nanti kamu nulis lagi tanpa membuka kode juga boleh. Dia nomor 5 agak sulit.
Gimana? Kamu harus ulang atau gimana? Jadi dia itu minta masukan input, kemudian di split, habis itu diurutin aja, kemudian di print Ini setiap satunya bener kan? yang marknya satu benar. Atau student ganti variabel boleh. Boleh. Kurang split atau ya splitnya terakhir juga boleh. Student, oke, pakai S juga boleh. Students, karena itu kan jamak. Kemudian tambah split, dot split. Di sini mau di sini atau buat variabel lagi boleh. Jadi student sama dengan student dot split gitu. Atau di nomor satu ini, kamu tambahin splitnya. Splitnya itu masih dari nomor satu. Oh, Nah, split. oh iya. Kemudian kurung. Ini udah lanjut nomor. Udah, lanjut. Hmm.
Ah, udah. Alah, nasi ini kenapa? Lagi, aku lagi zoom mah. Asal masuk mah. Yang shortnya nomor 2 itu SORT doang, nggak pakai H. Pendek. Coba ulangi lagi deh. Ya, masukin namanya tadi. Si siapa tadi? Coba kayak Smith, Johnson, sama Peck. Gede semua. Tapi kayaknya nanti ada yang salah deh. Masukannya M-nya kurang gede. Mana? Di stop dulu kalau mau edit. Hmm. Johnson, Smith, Smith, dan Smith, Smith. Satu doang kamu masukin. Suruh tiga-tiga ya. Jadi dipisah spasi nanti dia John. John. JHON. JOHN. Iya kok. JOHN. Pack. PACK. Belum berhasil berarti ada yang salah di atas ini. Masukkan Hmm. kayaknya kannya kurang satu tuh. Masukkan nama belakang siswa dalam baris bisain. Kannya dua. Terus, Coba. Smith, S gede. Copy aja di sini. Bisa nggak? Nggak bisa ada gambar ya. Smith, 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 Smith. Smith, Johnson, sama Peck. hehehe.
Satu doang, tiga-tiganya. Refleks center. Johnson. Udah. Terus apa lagi nih? Aku benci kalau ada kesalahan tapi kita tidak tahu di mana kesalahannya. Di atasnya benar nggak itu? Masukkan nama belakang siswa dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Split benar, sort benar, number one, pin daftar kelas titik dua, Hmm. student number plus satu, jumlah siswa. Oh, jumlah siswanya J-nya kurang gede, yang nomor 8. Soalnya pasti tipe-tipe kurang gede, kurang kecil terus ya. Nah, ini jalanin programnya dulu. Mau ngeliat buat disuruh ngapain. Ini adalah bagaimana program aku. Mata pelajaran profil Pancasila. Nama belakang. Disuruh masukin lagi. Ada. Nah, Terus, disuruh buat program kayak gini. Coba oh, scroll dulu. tuh. Programnya agak panjang nih. Ada dua fungsi. Pertama, Yes. fungsi get info sama print infonya. Nih, aku Berarti kasih. ini hapus aja dong bagian sini. Bentar. Itu disuruh ngisi kan. Melengkapi. Karena ini variabelnya. Nih. Udah aku kirim nih. Coba kamu baca dulu. Sama Hmm. ini yang di bawahnya ini. Yang paling bawah. Yang 6 sama 9 itu nanti. Gak panjang kan? Berarti ini hapus aja ya. Boleh kalau mau dapet. Nanti tulis lagi juga pada akhirnya. Kenapa? Dia ditulis juga di terakhir. Di student itu loh. Yang Enggak, yang bagian yang kosongnya itu. oh, yang kosong boleh. Di atasnya nomor satu dong. Jadi yang nomor satu kamu bawain semua aja. Gini. Hmm. Atau nggak kasih spasi lagi. Ya, oke.
Panjang banget ya. Mm-mm. Tapi ini nggak sepanjang kalau kamu buat program. Nanti kalau di pattern kedua mungkin lebih panjang lagi dan lebih. Tah, pattern satu masih simpel banget. Ini masih buat variabel. Hmm. Memperbarui variabel di atasnya sih. Jadi minta inputan dulu, disimpan di variabel, kemudian inputannya dirubah, replace dulu dari koma ke hilang komanya. Habis itu di split juga, habis itu di sort. Jadi ada tiga kali, ada satu dua tiga ya, tiga kali perubahan bentuk variabelnya, isi dari variabelnya. Buset, buset. Ini masih sedikit, ini masih sedikit. Kalau program Ini nge-lag, nge-lag, nge-lag. ya nggak mungkin ini mah Hmm. masih kecil. 1.000 baris pun kemungkinan ngeleknya dikit. Aduh. Kalau program-program itu bisa seribuan. Subjek. Hmm. Ini kan subjek. Kopi aja deh, kopi kalau nggak mau. Males aku kopinya. Ya udah ketik aja biar sekalian belajar. Udah. Ini subjek dot replace apa nih? Dia ngerubah koma menjadi hilangin koma doang sebenarnya. Replace koma, kemudian koma lagi di, nah yang koma diganti tanpa koma. Ini bukan. Hmm, Error. tanpa isi. Cuma anu dong, ketik doang. Udah gini aja. Hmm. Oke. Student. Student. Oh. Sabar, sabar. Sabar ya. Sampai lihat dulu. Hey, Izin ya. lab. Izin ya. Ya, bentar Sampai aja jam ya. 8. Ya, aku tinggal lah. Ini udah selesai juga. Ayo. Ya udah, lanjut aja. Lanjut aja sekali aja ini satu. Nanti habis itu aku kirimin deh yang kedua. Ketik aja semangat semangat Gak semangat. enak ini bacanya masalahnya ini. Kalau lewat HP gini. Ya, laptop lah. Kalau laptop takut ketahuan share screen. Ya tutup dulu lah. Oh ya udah. Ya, screen ini. Sabar sabar. Udah capek amat ah. Dan tadi. Di copy dong. Katanya bener-bener ngeliat doang. Ini udah habis juga nih waktunya nih. Makanya. Padahal kita baru nomor satu loh. Yang nomor dua Aku juga masih belum. nggak ngerti juga sama semuanya. Nah, ini aku jelasin dah. Ntar. Ini Yang belum ini nih, dijelasin apa udah dijelasin dah?
Oh, aku takut ini, takut nggak mudeng. Yang mana? Yang mana yang nggak ngerti? Yang ini, Belum dijelasin emang. Ini hapus aja di bawah. Hmm. Jadi, dia ini ada dua fungsi. Get info sama print info. Nah, oke. ini yang pertama, yang di get info, ini diminta untuk input nama belakang. Hmm, Student name, disimpan di student name. oke Kemudian oke. diminta lagi input mata pelajaran profil, disimpan di student subject. Kemudian di sini, Oh, nah, ya 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 ya. nah, student subjectnya di replace, kalau ada koma di replace hilang, kemudian di split juga. Jadi kalau ada spasi dia di split jadi list nih, yang split jadi list. Kemudian kalau udah jadi list dia di sort. Di sort itu di tadi diurut subject, Hmm, subject. Nah, kemudian dibuat list baru lagi yang namanya student. Kemudian list yang dari student subject dan student name ini di append. Di append itu disimpan di dalam, jadi yang dalam student name di append ke dalam student list yang kosong. Jadi student iya iya. append student name. Nah, kemudian di return dibalikin lagi studentnya atau listnya. Nah, dibalikin lagi kemudian buat fungsi baru lagi print info dikasih parameter student. Parameter studentnya dari sini tadi dimasuki dalam ini yang return ini. Jadi masuk ke sini. Kemudian ngeprint daftar pertanyaan, nama belakang, kemudian student knowledge student pertama, kemudian mata pelajaran profilnya apa, kemudian satu, kemudian subject in sub student, subjeknya ya, oh student nomor satu di print juga, kemudian di plus satu lagi nya dia iterasi lagi. Kemudian udah dia di print aja get info, dia manggil fungsi get info yang ini student satu, student 2 juga get info, jadi dia minta masukan. Kemudian baru dia di print print info student satu masukannya ini ya parameter student satu sama student 2. Jadi ngejalanin yang keduanya. Yang dua ini ngejalanin yang atas, yang dua bawah ini ngejalanin yang ini. Agak bingung, tapi ini ya Ini fungsi intinya dibuat fungsi dulu dua, kemudian dipanggil fungsinya satu persatu. Yang student satu tuh buat ngisi mata nama belakang sama mata profil, mata pelajaran profil. Yang oh print ini info pisah-pisah gitu ya? bisa. Ya Enggak, harusnya kamu kalau kalau pakai Google Colab ini ada satu baris gitu, ya, satu kotak gitu. nah, itu Oh, namanya Jupyter IPYNB. oh Ini iya iya dia iya. jadi satu. Ini bisain aja, pisah sini. Kamu enter lagi juga boleh. Berarti Jadi ini satu variabel, satunya satu blok kode, ini juga satu satu kode gitu hmm, sampai sini. Kemudian ini juga satu-satu. berarti satu satu variabel, satu panggil sama satu ini buat apa? Yang mana? Oh ini buat Ya, ini kan minta nyambung. parameter student nih. Jadi yang di sini dimasukin ke sini Oke oke. keluarannya. Oke, Iya iya iya. coba deh, dicoba deh. Hmm, masih nggak ngerti. Hmm? Namaku aku oke. Ini harus samain. Coba scroll, disuruh ngapain? Scroll bawah. Juga diperiksa otomatis. Ini bebas apa gimana dah? Bebas kayaknya deh. Nggak ada contohnya kan? Arya belum. Nah, Eh, yang ini pertama, kemudian disuruh lagi benar tadi. Ini yang Arya pertama, kemudian dua, kemudian ini tiga, IPA. ini empat. Hmm. Nyantok. Malah baru mau bilang Apa Ikfan ya? Namanya pakai Q dong. Iqbal lah, gue Ikfan. Aku ketebak nih IPS nih. So, hmm, page. Hmm.
Dia ngasal aja cuma nama mata pelajaran juga. PP, PP Jok. Oke. Pendidikan jasmani. Eh, olahraga. Apa penjek doang nggak sih? PP itu apa? Ada P-nya. Oh, oh kedabelan. Udah nggak apa-apa, udah bener tingkat berikutnya. Pendidikan jasmani olahraga apa tuh K-nya tuh? Nah, bonus Nah, nanti. enggak, capek aku. Nggak. Oke, yang nomor 2 mau kerjaannya? Agak Nggak. otak Oke, meledak ah. aku kirim aja deh habis ini. Yang nomor 2. Weh, pelajaran selesai. Ini apa nih? Yang mana? Pattern 1 masih banyak, bro. Kamu belum Aduh, menyelesaikan. Nah, masih ada. aduh. Ini baru setengah jalan. Ada 64. 32. Ini baru 16. Oh iya. Oke, kalau sudah. Udah, Hmm, stop, 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 stop. Ah, capek, tanyain capek, dulu. capek ah. Tadi kita udah Otak belajar. meledak. Ini aja udah meledak. Padahal kamu masuk IT loh nih. Padahal nanti kalau masuk IT ini, for your information, Hmm, anak IT, kuliah IT, nggak iya. semuanya bisa ngoding. Iya, makanya aku kayaknya salah masuk jurusan deh. Nah, tak, jangan dong. Salah itu Harusnya kalau aku di sekolah lain, tapi SMK. Kayaknya penerbangan. penerbangan boleh kan kamu mau jadi pilot gak sih? Iya, cita-citaku dari kecil ya, sukanya Nah, jadi pilot. pilot aja. Nanti kalau Aku udah ada, pilihnya cuma secara ngacak. Ternyata emang beneran ketagihan. iya sih. Oke, aku ini hari ini kita udah belajar list lagi. Tapi nggak apa-apa Kemudian lah IT ya. nggak apa-apa, udah nggak harus pinter. Yang penting bisa. Siapa tahu nanti awal-awal sulit nih, lama-lama juga bisa. Yang penting belajar itu yang penting konsisten kok, sama rajin aja. Nggak usah pinter-pinter. Pinter mah nanti keluar sendiri. Oke, hari ini kita udah belajar ngulang lagi. Struktur data ada list, set, tuple, sama dictionary. Ingat tadi yang 4 ini ciri khasnya beda-beda. Yang untuk mengurung setiap angkanya atau stringnya. Kemudian struktur data bersarang tadi juga boleh ada. Jadi kombinasi antara list sama kamus. Dan kalau key-nya itu harus string atau nilai. Nggak boleh kamus untuk daftar struktur bersarang. Dan itu aja sih. Nggak ada yang jauh. Dadah. Oke. Ada yang tanya dulu sebelum kelas aku tutup? Agak. Oke. Kalau nggak ada, aku tutup kelas hari ini. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Bye-bye. Selamat belajar lagi. Makasih, Lum.